Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau mereview salah satu motor pabrikan Yamaha, yaitu ini dia, sesuai thumbnail, M-King 2020. Oke Mas Bro, langsung aja kita mulai mengulas dari si motor ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga semuanya diberi kelancaran dan juga kesehatan bagi semuanya. Oke Mas Bro, langsung aja kita mulai mengulas si motor ini dari apa dulu enaknya, dari kepala dulu atau dari batok. Oke Mas Bro, langsung aja kita mulai dari depan dulu, dari atas depan, yaitu batoknya dulu. Ini batok M-King yang tahun 2020. Jadi ini sebenarnya motornya itu diluncurin tahun 2019, tapi ini motor yang terbaru keluarannya, yaitu motor yang dibuild dari 2020 Mas Bro. Karena ini motornya dari liverinya yang terbaru, yaitu Monster Energy. Karena yang sebelumnya yang Movistar itu di Yamaha, yang M-King tahun 2020 ini udah nggak keluar lagi Mas Bro, karena sponsor Movistarnya udah nggak kerjasama lagi sama Yamaha Mas Bro. Jadi langsung aja kita mulai ulas dari yang depan terlebih dahulu Mas Bro. Yaitu yang dari depan ini adalah batok lampunya, yang lampunya itu udah pakai lampu LED Mas Bro. Jadi kalau yang di M-King yang sebelumnya itu masih pakai lampu halogen H4, kalau yang ini udah pakai lampu LED Mas Bro. Jadi yang untuk M-King yang terbaru ini dia udah pakai lampu LED, jadi dia lebih irit dari konsumsi listriknya, juga lebih terang pada pencahayaannya Mas Bro. Setelah itu kita lanjut lagi membahas untuk bagian speedometernya, dan di speedometernya ini dia udah pakai full digital, karena yang di M-King sebelumnya ini dia itu masih pakai campuran Mas Bro, jadi analog dan juga digital Mas Bro. Kalau yang di M-King terbaru ini, yang M-King 2020 ini, dia udah full digital Mas Bro. Setelah itu di dalam speedometernya ini udah lengkap banget Mas Bro. Jadi mulai dari konsumsi bahan bakar per 100 km per liter, dan juga trip A, trip B. Setelah itu ada odometer, gear indikator, jam juga. Setelah itu ada indikator bensinnya juga Mas Bro. Jadinya ini sudah lumayan lengkap lah untuk motor kelas bebek sportnya. Oke Mas Bro, speedometernya mungkin udah cukup. Sekarang kita lanjut lagi bagian holder kanan dulu Mas Bro. Jadi di holder kanan ini ada engine cut off, setelah itu ada hazard. Ya ini mungkin yang di M-King sebelumnya ini belum ada tombol hazardnya, atau belum ada hazardnya juga. Kalau yang di M-King terbaru ini dia udah ada hazardnya Mas Bro. Setelah itu ada tombol starter. Oke, mungkin holder bagian kanannya seperti itu. Kita lanjut lagi bagian holder kiri Mas Bro. Setelah itu yang bagian holder kiri ini ada tombol beam atau jarak jauh, dan juga tombol pas Mas Bro. Kalau yang di M-King lama itu belum ada tombol pas beamnya. Kalau yang di M-King terbaru ini dia udah ada tombol pasnya Mas Bro. Setelah itu di sini ada tombol rating biasa, seperti biasa Mas Bro. Setelah itu di bawahnya lagi ada tombol klakson Mas Bro. Oke, mungkin di bagian batok sini cukup. Mungkin bagian batoknya seperti ini. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ngulas bagian lampu kotanya. Jadi turun ke bawah lagi, di sini ada dua lampu kota. Di sini ada lampu kota yang kanan dan juga yang kiri Mas Bro. Jadi ini lampu kotanya udah pakai full LED. Jadi ini LED dua-duanya, kanan kiri udah full LED. Setelah itu kita lanjut ke bagian rating Mas Bro. Jadi ini ratingnya dia masih pakai bola Mas Bro. Jadi sangat disayangkan sekali ya, karena ini udah pakai LED semuanya, lampu depan udah pakai LED, lampu belakang udah pakai LED, tapi yang ratingnya ini masih pakai bola Mas Bro, belum LED. Mungkin kalau dipakein LED lebih ganteng lagi, lebih cakep lagi sih. Oke Mas Bro, mungkin bagian ratingnya yang kiri kanan masih pakai bolam, ya seperti itulah. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian ban Mas Bro. Dan ini untuk bannya sendiri dia udah pakai ukuran 90/80, beda sama yang lama. Yang lama itu kalau nggak 80/90 atau 70/90 ya, saya lupa Mas Bro, antara dua itu Mas Bro. Pokoknya yang ini dia udah pakai 90/80 ala road race ya Mas Bro, ukuran ala road race. Jadi dia udah lebih ngedonat, udah lebih besar lah Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin di bagian bannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pengereman Mas Bro. Jadi yang bagian pengeremannya itu yang depan dia udah pakai rem cakram atau disc brake.
Dan intinya kalau yang lama itu juga udah pakai disc brake Mas Bro, jadinya nggak ada perubahan kalau bagian pengereman Mas Bro. Mungkin yang ada perubahannya dari bagian bannya tadi Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi ke bagian shock Mas Bro. Jadi yang depan ini shocknya dia masih pakai teleskopik, ya seperti bebek-bebek biasanya dia masih pakai teleskopik. Oke Mas Bro, mungkin dari bagian depannya itu kita lanjut lagi ke bagian bodi belakang Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi sekarang kita lanjut ke bagian bodi. Jadi ini bagian bodinya liverinya pakai yang GP Monster Mas Bro. Jadi sebenarnya kalau dia making itu dia udah punya livery yang lain lagi, banyak pilihan liverinya, tapi dia yang punya ini milih livery yang Monster Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi kurang lebih yang bagian liverinya seperti itu ya Mas Bro. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian kunci Mas Bro. Dan ini kuncinya kurang lebih seperti ini, pada layaknya kunci seperti biasanya ya Mas Bro. Oke Mas Bro, sekarang kita lanjut lagi ke bagian jok Mas Bro. Dia joknya yang seperti ini ya, modelnya seperti ini. Dan ini kalau kita pegang seperti ini dia empuk. Coba kita naikin Mas Bro, apakah empuk atau enggak. Dan dia joknya kalau untuk duduk empuk Mas Bro, jadinya enak lah ini kalau untuk pergi-pergi, apalagi posisi stangnya yang seperti ini ya selayaknya motor bebek sport. Dia enak Mas Bro, ayam jago ya. Kalau bisa dibilangnya ini bebek enggak, sport juga enggak, jadinya ayam jago Mas Bro. Oke, lanjut lagi ke bagian knalpotnya Mas Bro. Dia knalpotnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti knalpot motor sport ya ini. Dia bagian selencernya lumayan panjang Mas Bro, karena mesinnya juga 150 cc kan. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian ban belakang Mas Bro. Jadi ini ban belakangnya ukurannya 120/70 dengan ukuran velg ring 17 Mas Bro. Kalau ukuran velgnya saya kurang tahu, nanti saya cantumin di sini velg depan belakang Mas Bro. Dan juga ini yang ban belakangnya atau roda belakangnya dia udah pakai pengereman disc brake atau cakram ya Mas Bro. Jadi nggak ada perubahan sama seperti yang M-Making sebelumnya, karena yang M-Making sebelumnya itu juga udah pakai rem cakram Mas Bro. Jadi dia udah nggak pakai tromol lagi, sama seperti M-Making yang sebelumnya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi pindah ke bagian belakang, lampu dan juga spakbor Mas Bro. Kita bahas dari sini dulu. Jadi ini spakbornya modelnya yang seperti ini ya, kurang lebih seperti ini Mas Bro model spakbor belakangnya. Setelah itu ini lampu belakangnya seperti ini. Jadi nggak ada perubahan sama seperti yang M-Making sebelumnya. Dan juga ratingnya ini yang belakang masih bola Mas Bro, dia belum LED. Jadi depan belakang ratingnya masih bola Mas Bro, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian rantai Mas Bro. Jadi dia rantainya kurang lebih seperti ini. Gear belakangnya ukuran 42 dan gear depannya itu kalau nggak 14 ya antara 14 dan 15 itu Mas Bro. Nanti saya cantumin di sini ukuran gear depan belakang dan juga rantainya. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian perkoplingan Mas Bro. Jadi dia ini koplingnya seperti ini. Dari atas ini koplis, dari tuasnya itu kabelnya turun ke bagian tuas bagian yang kiri Mas Bro. Jadi dia nggak tuas yang kanan, dia masih tuas yang kiri. Setelah itu ada seperti tangkai atau tusuk satenya, itu dia langsung dorong ke bagian bak kopling kanan Mas Bro. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian permesinan Mas Bro. Oke, kita bahas bagian mesinnya Mas Bro. Dia mesinnya itu 150 cc SOHC 4 klep dan juga dia pakai pendingin cairan Mas Bro. Dan juga ini M-Making ini pakai transmisi yaitu 5 transmisi 5 speed, dan juga ini belum pakai 6 speed Mas Bro, karena motor bebek seperti yang versi sebelumnya yaitu M-Making yang sebelumnya itu masih pakai 5 speed atau 5 gigian Mas Bro. Mungkin kalau ditambahin 1 speed lagi bisa bagus Mas Bro, bisa lebih kencang lah Mas Bro, nafasnya bisa lebih panjang Mas Bro, atau lebih enak lah motornya. Dan kalau ini mesinnya M-Making ini masih menggunakan yang biasanya seperti yang sebelum-sebelumnya, belum seperti R15 yang sudah pakai VVA atau VVI yang di R15 V3 Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin di bagian permesinannya nanti selengkapnya saya taruh di sini aja seperti di layar ini. Karena ini cuacanya juga udah lumayan hujan Mas Bro, udah gerimis, dan juga ini udah mau waktu buka Mas Bro. Mungkin besok test ride-nya bakalan saya lanjut di video selanjutnya. Oke
Oke Mas Bro, mungkin di kesempatan kali ini di video pembahasan e-makingnya kurang lebih seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafin. Oke, mungkin di video kali ini cukup segini dulu aja. Jika kalian suka jangan lupa diklik tombol like. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Share ke teman kalian, semoga bermanfaat, and subscribe. Oke, bye bye. Dan